Siapa nih paslon yang masuk ke dalam putaran kedua? Kan banyak masyarakat yang akhirnya bertanya-tanya karena sudah ada beberapa lembaga survei yang memprediksinya, ya. Dan konon kabarnya 1-2 hari atau mungkin di pekan ini bisa dikatakan lembaga survei akan terus nih merilis beberapa macam survei-survei terkini terbarunya. Nah, terkait dengan hal ini juga kita kasih spillnya aja dulu gitu deh. Kita langsung aja lah ngobrol sama narasumber gimana ya kan? Gitu. Oke, di samping saya ada Mas Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Mas. Pagi. Kemudian juga ada Mas Viva Yoga, juru bicara TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Nanti juga ada Bang Mardhani Alisera, Deputi Netralitas Penyelenggara Pemilu Timnas Amin, dan juga Mas Bawono Kumoro, peneliti senior Indikator Politik Indonesia, yang akan men-spill banyak pagi hari ini. Ya. Bukan men-spill banyak, yang akan bertanggung jawab juga kayaknya, dengan pernyataan dari Profesor Burhanuddin Muhtadi. Hanya ada pasangan dua paslon. Siapa itu yang akan berlanjut ke putaran kedua? Dan silakan. Alasannya apa? Penopangnya apa? Faktornya apa? Ya, Mas Fadil, Amarati. Memang kalau kita lihat data hari ini, peluang besar itu masih menuju arah 2 putaran ya. Karena hingga detik ini, hingga hari ini, kalau melihat data survei kami yang kami terakhir rilis di awal November, itu belum ada satupun pasangan calon yang memperoleh 50% plus 1 sesuai dengan regulasi di Undang-Undang Pemilu ya. Yang tertinggi Pak Prabowo di angka 39%-an, kemudian Pak Ganjar di angka 27%, kalau simulasi 3 nama ya. Kemudian Amin di angka 23%. Nah, kalau kita bandingkan dengan survei terdahulu di awal Oktober, ada kenaikan elektabilitas di dua calon dan penurunan di 1 calon. 2 calon yaitu ada kenaikan di Pak Prabowo, kemudian di Anies Baswedan, kemudian ada penurunan di Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat lebih jauh, kenapa ada dinamika seperti itu, penurunan di Pak Ganjar Pranowo dan kenaikan di Anies Baswedan dan Pak Prabowo, itu kita bisa telisik dari dinamika yang terjadi juga di pemilih Jokowi menelisik di 2019. Jauh, kita sudah kehadiran juga narasumber lainnya. Ini sudah ada Bang Mardhani. Tidak sopan juga kita membiarkan orang berdiri lama-lama. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar Bang Mardhani? Selamat pagi, Bang. Mardhani, Bawono mungkin bisa berganti posisi mungkin ya. Kenapa lah? Dilanjut Mas Bawono, dilanjut tadi. Menelisik tadi istilahnya. Ya, kalau kita bandingkan dengan survei kita di awal Oktober, ketika itu mayoritas pemilih Pak Jokowi di 2019 itu masih lari kepada Pak Ganjar gitu ya. Ada di angka 55% kurang lebih ya. Tapi ketika kita lakukan survei di bulan November, di akhir Oktober hingga awal November, itu sudah menurun hampir 10%. Dan lari pindah ke Pak Prabowo. Ini mungkin salah satunya adalah yang bisa kita lihat adalah dengan menggandeng Mas Gibran. Ada efek itu. Jadi paket Prabowo Gibran ini paket yang memang sangat merugikan bagi pasangan calon Ganjar Pranowo. Faktornya apa? Apakah kritikan pedas yang dilontarkan kubu Ganjar atau memang narasi perlawanan atau apa? Ya, kalau kita lihat juga data survei memang pemilih PDIP itu ada 2 alasan terbesar orang memilih PDIP ya. Alasan kedua terbesarnya yang cukup unik menurut kami adalah karena suka dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi ketika Pak Jokowi meskipun secara tidak langsung memberikan kode atau bentuk dukungan ke pasangan calon tertentu, dalam hal ini Prabowo Gibran, dan kemudian notabene Gibran merupakan putra dari Pak Jokowi, maka aliran dukungan dari pemilih Pak Jokowi di 2019 juga perlahan-lahan mengalir ke pasangan calon tersebut gitu ya. Tapi di saat bersamaan Pak Prabowo memang kehilangan basis-basis pemilih lama beliau di 2019. Kalau kita lihat data survei juga dibandingkan 2 survei tersebut, pemilih Pak Prabowo yang di 2019 lalu itu mulai mengalir ke Anies Baswedan gitu ya. Jadi Pak Prabowo kehilangan hampir 10% dari pemilih beliau di 2019, dan di saat yang bersamaan Mas Anies mengalami peningkatan dukungan dari pemilih Pak Prabowo di 2019 juga hampir 10%. Jadi ini menjelaskan kenapa sekarang kemudian antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan itu hampir bertemu pada 1 titik. Ini berarti kita bicara soal lungsuran ya, lungsuran elektoral gitu ya. Lungsuran elektoral ya. Saya ingin Mas Ciko dulu deh, Mas Ciko menanggapi hal ini bagaimana Mas Ciko? Kerja keras lagi,
bekerja lebih giat lagi gitu atau seperti apa? Tentunya hasil-hasil survei seperti ini menjadikan warning bagi kita gitu ya. Walaupun kita juga memiliki hasil survei sendiri, tapi tetap kita tidak pernah menafikan hasil survei yang karena kitanya menurun terus kita bilang oh itu nggak benar, nggak juga. Kita juga jadi itu menjadi evaluasi bagi kita. Tapi kita juga ingin akhirnya salah satu evaluasinya adalah kita harus memperkuat basis-basis kita sendiri. Sungguhnya PDI Perjuangan itu kan punya suara juga cukup lumayan, punya modal suara yang bagus, dan kita tidak bicara hanya 2 pemilu sebelumnya, tapi kita bicara sejak era reformasi, bahwa suara kita juga selalu signifikan gitu. Nah ini yang kita ingin perkuat sekarang, dan kita juga agak bertanya-tanya sebenarnya kenapa suara pemilih Jokowi itu lari ke Pak Prabowo gitu, karena kan Pak Prabowo ini bukan Pak Jokowi, ya dia dua kali melawan Pak Jokowi dengan program yang benar-benar berbeda gitu ya. Terus Pak Prabowo ini lebih tua, ya kan? Udah nggak gesit lagi, ya kan? Nggak suka blusukan, ya kan? Nggak bisa blusukan. Artinya kalau kita bandingkan dengan Jokowi. Dengan Pak Jokowi, betul ya. Nah itu terus jadi bingung kita. Terus dengan program-program yang berbeda. Sedangkan keberhasilan Pak Jokowi di 2 periode pemerintahan itu didukung penuh oleh kader-kader PDI Perjuangan. Nah jadi sedangkan yang paling cocok menurut kami sebagai pengganti Pak Jokowi untuk memastikan keberlanjutan yang bahkan lebih cepat lagi, ya tentunya yang lebih muda, lebih gesit, lebih ganteng, ya kan? Jadi istilahnya Pak Ganjar ini Jokowi 3.0 lah gitu kira-kira. Sedangkan kalau kita memilih Prabowo gitu kan artinya agak mundur gitu. Tapi ada anaknya di situ, ada anak Pak Jokowi yang representasi dari Pak Jokowi di situ kan? Gibran ini kan bukan Pak Jokowi, Gibran ini bukan self-made. Dia anak presiden gitu. Nah, Pak Jokowi ini kan orang yang self-made ya. Dia menjadikan dirinya sendiri dari bukan siapa-siapa gitu. Nah, ya kan, dan sudah jelas lah orang bisa tahu lah Gibran belum mencapai level di mana Pak Jokowi bahkan memulai karirnya di wali kota Solo. Tapi kalau in fact gitu ya, kenyataannya Gibran itu ternyata bisa apa ya? Bisa mungkin menggambarkan representasi Pak Jokowi. Masyarakat begitu. Oh ini Jokowi gitu. Ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Bawono tadi gitu. Tapi kembali lagi masyarakat dan pemilih itu memilih tiket nomor 1. Ya, kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, tiket nomor 2 itu atau calon wakil presiden hanya sekian persen menyumbangkan suara bagi the whole candidacy gitu. Oke, kita mau ke Mas Viva. Tadi menanggapi ada sebagian suara juga yang ternyata beralih ke Amin, tapi tadi juga pernyataan dari Anda hilang suara loh di situ loh. Saya komentari yang pertama. Saya merasa bersyukur bahwa politik kan kalau Indonesia bisa itu kan suara nggak lepas, nambah terus gitu loh ya. Politik Indonesia itu politik yang rasional. Jadi artinya politik rasional, variabel-variabel yang bersifat kualitatif sekarang sudah dirubah menjadi kuantitatif yang mudah terukur berdasarkan kepada angka-angka numerik melalui lembaga survei. Jadi lembaga survei ini sudah tidak bisa dilepaskan lagi dengan kekuasaan dan demokrasi. Ada banyak derajat dari lembaga survei menyangkut soal integritas. Ya. Ada yang abal-abal, ada yang betul-betul amanah, jujur, dan punya integritas profesional yang baik. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kemudian ada kenaikan nilai persentase elektabilitas Pak Prabowo? Itu karena salah satunya adalah Jokowi efek. Jadi Jokowi efek itu sudah 100% ke Prabowo Gibran, bukan ke Pak Ganjar Mahfud. Itu sudah 100%. Sudah 100% ini? Sudah 100%. Berarti nggak bisa naik lagi. Berarti suaranya nggak bisa naik lagi. Gini, artinya 100%. Daya efek Jokowi itu seluruhnya tidak terbagi ke Ganjar gitu loh. Makanya saya bilang 100%. Dan ini akan terjadi akumulasi, eskalasi. Nah, ya kan gitu kan. Iya. Jadi efek Jokowi itu sudah 100% ke Prabowo Gibran dan kekuatannya akan eskalatif untuk nilai elektabilitas. Tapi nanti di medsos gue edit presentasinya juga akan berubah. Arti 100% itu bahwa
kalau orang cinta sama Jokowi, Iya. itu tidak terbagi ke yang lain. Itu hanya ke Gibran dan Prabowo. Tapi Maksud tidak bisa 100% dipungkiri itu, dua ya periode kan? ini didukung Kedua. oleh PDIP begitu. Yang ketiga, kenapa Jokowi efek? Karena dari sisi tingkat kepuasan kinerja pemerintah juga relatif tinggi. Oke. Jadi itulah yang menyebabkan ada kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Prabowo-Gibran. Oke. Nah, ada beberapa daerah tertentu yang kemungkinan akan kita tingkatkan lagi nilai Oke. elektabilitasnya Oke. karena faktor itu. Oke. Yang berikutnya kita akan mengkaji secara keseluruhan persoalan hasil dari lembaga survei. Kita juga punya lembaga survei sendiri yang tidak dipublikasikan. Sama ya. Dan sama juga Semua- dengan semua Mas pada Joko. punya ada. Seluruhnya pasti punya. Seluruhnya Kalau pasti yang punya. yang nggak punya, Dan nggak punya. dan ini menjadi sebuah kebijakan Oke. bahwa hasil rekomendasi dari lembaga survei itu Oke. bersifat Mas Viva. sementara dan Ya. dibatasi oleh waktu. Oke. Nanti akan kita kaji Baik. kebijakan-kebijakan Dinamis ya nanti selanjutnya, dinamika masyarakat seperti apa, Oke. kita akan persiapkan rencana strategis seperti Mas Viva, tapi jadi beban nggak? Saya sih terketuk dengan pernyataannya Mas Iko tadi tuh. Kalau emang benar-benar 100% Anda katakan ini adalah Jokowi efek, saya khawatir begitu ya. Bila mana saya lah, misalnya saya pemilih Jokowi 2014-2019 gitu ya. Saya melihatnya karena dia lincah. Benar nih kata Mas Iko nih, lincah, belusukan dan lain sebagainya. Merakyat. Nah, Merakyat. jadi beban nggak buat Prabowo untuk Oh, menanggung itu? Oh gitu, tidak, karena pasangan calon presiden dan wakil presiden kan duit tunggal. Kalau soal belusukan, balapan lari lebih kencang Gibran daripada yang lain kan. Betul. Oke. Kalau soal belusukan itu kan soal kecil saja. Jadi berbagi Gitu. peran nih ya? Berbagi peran. Jadi ini kan sudah duit tunggal, ya kan? Sudah terakumulasi menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Oke. Oke. Timnas Amin. Kita kasih alokasi waktunya di segmen berikutnya ya. Kami kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Lanjut ke Bang Mardhani. Diam-diam dapat lungsuran suara nih dari Prabowo. Alhamdulillah. Apa juga menjadi strategi nantinya untuk masuk ke dalam putaran kedua? Yang pertama keren, tanda politik sudah menghangat, aki pagi biasa 1-2 orang sekarang full. Dia kayak penonton nih. Berapa kali hadir sendiri. Nah yang kedua, ini sebelah saya dukun politik nih. Yang memprediksi. Kalau dukun pakai Lembaga besutan seorang Profesor Burhanuddin. Enggak, makanya dukun politik tuh kalau dukun kan pakai mantra-mantra, kalau ini pakai data Ya. dan sangat valid karena selamat Mas Burhan, Profesor keren gitu lah. Ya. Siap. Ini bukan karena masuk putaran kedua kan kayak gini kan? Bukan karena prediksinya bagus kan? Nah, yang kedua logikanya masuk ya, kayak kenapa tadi kok Gibran jadi Jokowi, karena Pak Jokowinya memang full endorse gitu loh ke Pak Prabowo. Yang kedua kenapa kita dapat dari ya makin Suara Prabowo banyak yang sadar ternyata Pak Prabowo temennya Pak Jokowi. Sementara yang anti Pak Jokowi ya ke Anies gitu Ya. loh, tidak ke Pak Prabowo. Untuk berikutnya kalau buat kami yang data-data ini kita syukuri, tapi yang paling penting itu data di lapangan, Ya. Strategi di lapangan. Bagaimana di TPS, bagaimana di RW, makanya kita ada Korcam, Koordinator Kecamatan, Koordinator Kelurahan, Koordinator RW, itu dulu yang dirapihkan. Dan khususnya di 14 provinsi kunci biar masuk putaran 2. Targetnya sederhana, masuk putaran 2 aja. 14 provinsi ya? Ya, yang 10 juta ke atas kita udah punya data, dan ini rata-rata perkotaan, kosnya murah. Kalau perkotaan banyak relawan, banyak yang bisa ikut. Kalau pedesaan nyerah dikit gitu loh, karena kosnya tinggi gitu loh. Oke, Bang Mardhani, akhir-akhir ini pun juga kita sering melihat mendengar Anies Baswedan ya dalam beberapa kali momen acara selalu menggunakan narasi-narasi yang ya itu artinya berbeda. Mungkin ya menegasikan bahwa perubahan tersebut kan begitu ibaratnya. Nah, apakah ini yang akan terus menjadi alat Anda sehingga Anda benar-benar ajak nanti masuk putaran kedua seperti itu? Sebetulnya perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Kalau Pak Jokowi nggak mau berubah, monggo. Tapi kan dunia berubah.
Anak muda berubah, tantangan berubah, climate change berubah, gaya kerja berubah, artificial intelligence berubah, tantangan ekologi berubah. Jadi memang harus perubahan. 2024 buat perubahan. Nah, karena itulah kita detailkan perubahan seperti apa. Tentu kita tidak ingin perubahan yang merusak. Yang sudah bagus kita lanjutkan. Tapi catatan bagaimana pendidikan kita sudah 25 tahun. 20% alokasi APBN APBD buat pendidikan kita kayak jalan di tempat karena nyuwun sewu bikin pendidikan di petiknya 20 tahun yang akan datang. Kalau yang mau 5 tahun ya memang infrastruktur yang kelihatan. Nah, kita ingin lebih kepada yang substansial. Bagaimana UMKM kita kuat, bagaimana petani kita kuat, jangan tiba-tiba harga beras sedikit naik kita impor. Enggak. Perubahan itu bukan gimmick, tapi kita ingin Indonesia gini. Kita sudah terjebak di middle income trap countries hampir 38 tahun. Untuk bisa keluar, bahasanya itu kita kayak pesawat luar angkasa. Harus keluar atmosfer, nggak bisa tekanan biasa. Dia harus boom gitu. Nah, untuk itu energi perubahan yang ditawarkan sama Mas Anies gitu. Ini seharusnya Mas Pipa, tapi sebelum ke Mas Pipa saya ke Bang Ciko dulu deh. Bang Ciko tertarik nggak untuk menggunakan model-model kampanye yang kayak gini nih, begitulah ibaratnya? Sebenarnya apa yang kita udah terapkan Biar masuk putaran kedua, Mas. dalam pada visi misi kita adalah tetap kalau kita pelajari betul ya visi misinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah keberlanjutan dengan percepatan gitu. Keberlanjutan dengan percepatan. Jadi ada sama percepatan dengan ya perubahan sekarang. Itu abu-abu lah gitu loh, Korea. sebenarnya jelas perubahan ini kan perubahan seperti apa? Tadi kan dibilang perubahan, tapi dibilang yang baik akan tetap dipertahankan. Gitu. Ada perbaikan-perbaikan di sana sini. Kalau versi Ganjar? Kita tetap melihat hampir semua program yang Pak Jokowi jalankan ini berhasil dan ini terbukti dari approval rating yang bersangkutan. Dan kita juga seperti saya ulangi tadi bahwa ini didukung penuh oleh PDI Perjuangan sampai hari ini dan Bu Mega pledge sudah mengatakan bahwa kita akan mengamankan pemerintahan ini sampai akhir masa periodenya gitu ya. Karena memang kita mempunyai hutang terhadap rakyat untuk menyelesaikan ini dan kita melihat memang progresnya bagus ya kan. Ada kekurangan di sana sini mungkin dalam bidang hukum MK ada penurunan dalam skor tapi dalam pada intinya ya kita tetap melakukan dengan percepatan. Kenapa dengan percepatan? Karena Indonesia Emas 2045. Jadi banyak dari program-program kami yang terlihat sangat ambisius gitu ya, seperti pertumbuhan ekonomi 7%, penciptaan lapangan kerja 17 juta per tahun. Nah, setelah kami hitung itu bukan masalah ambisi atau optimis, tapi itu masalah keharusan. Karena memang untuk mengejar itu kita punya bonus demografi yang harus menjadi aset. Pembeda antara Prabowo yang keberlanjutan dan juga Ganjar keberlanjutan dengan percepatan. Yang pasti kita lebih cepat, kita lihat sosoknya. Kita lihat sosoknya. Pak Prabowo ini gimana keberlanjutan? Dia 2 kali melawan Pak Jokowi dengan visi misi yang jelas berbeda. Gitu. Kita bingung jadi apa yang sama? Yang sama cuma endorsement, nggak bisa. Masyarakat harus bisa menilai. Yang satu gemuk, yang satu kurus, yang satu tinggi, yang satu nggak terlalu tinggi, yang satu cepat, yang satu lambat, yang satu belusukan. Pak satu belusukan. Pak Ganjar bukan cuma belusukan, nginep rumah warga. Oh iya. Tapi Pak Prabowo nggak bisa. Ini sensitif. Ngomong gemuk. Terus Gibran nginep di rumah warga. Saya gemuk ini. Mas Iba, di segmen berikutnya dong kita biar durasinya aman ya. Tahan dulu mas. Kita kembali lagi ya, sesaat lagi. Oke, kita langsung saja ya ke Mas Viva. Ini kritikan pedas nih langsung dari samping tadi nih. Saya tidak. Kalau nggak pandai-pandai menjawabnya, tambah hilang nih suaranya. Saya tidak masuk pada persoalan fisik ya. Oke. Kita berbicara soal visi Gagasan. dan intelektualitas dengan program, ide, gagasan, pemikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pakai diksi perubahan, tadi sudah dijelaskan. Perubahan dalam pengertian hal yang baik tetap dilanjutkan dan melakukan perubahan-perubahan yang bersifat konstruktif, ya kan? Kalau dari Mas Ganjar, melanjutkan dan percepatan. Ya. Kalau dari Prabowo, melanjutkan dan penyempurnaan. Seluruhnya itu punya visi perubahan. Jadi apa bedanya? Nggak ada bedanya. Kan semuanya mau berubah. Karena semuanya mau berubah. Ya. Nggak, dalam pengertian tidak ada perbedaan signifikan. Kalau soal diksi. Cuman dalam narasinya mungkin berbeda-beda. Tetapi substansi dari narasi itu sama, semuanya tetap melakukan perubahan, termasuk juga Prabowo Gibran. Karena apa?
Semuanya berubah, kondisi sosial masyarakat berubah, ekonomi berubah, lingkungan berubah. Masa kita stagnan? Tidak mungkin dong. Nanti bisa ditelan oleh peradaban. Oke. Jadi pengertian perubahan, melanjutkan percepatan, melanjutkan dan menyempurnakan itu sama, tidak ada perbedaan signifikan. Oke. Ya, kalau sudah sama gitu ya biarkan masyarakat yang menilai. Tapi Mas Viva, Anda pernah di 2014-2019 didukung oleh pemilih-pemilih begitu ya, yang istilahnya tuh kalau saya pinjam pernyataannya Bang Mardhani tadi tuh, bukan Jokowi, gitu. Nah ini apakah Anda tidak akan rugi kehilangan mereka yang sudah loyal 2014-2019 ini kepada Prabowo Subianto? Gitu? Oh tidak rugi, buktinya hasil survei Prabowo Gibran naik elektabilitasnya. Tapi suaranya kan ada itu lari ke arti Amin. Jokowi, Jadi- efek kan di situ. Jadi artinya setiap kondisi masyarakat dalam dekade waktu tertentu pasti juga akan mengalami perubahan, gitu loh. Jadi dengan kondisi itu kita akan cermati, kita monitor, kita evaluasi proses-proses perubahan itu yang sesuai dengan peradaban Indonesia itu seperti apa. Maka di Prabowo Gibran tertuang di 8 Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program percepatan. Semua rata-rata langsung kita Gitu. nyebutin visi misinya semua ya berarti. Ya, Karena itu Nanti- yang menjadi bagian dari kampanye gagasan, ide, pemikiran. Oke. Tidak fisik. Tapi jangan. gini, narasi perubahan yang diucapkan dari tadi itu menguntungkan Amin loh. Betul. Ya kan, karena Dan Gitu loh. Pilpres itu tentang sosok, bukan cuma gagasan nomor 1000 lah. Nanti kalau dilihat tuh. Nah, iya, nomor kayak nanti 16. saya mau ke Mas Bawono ya. sosok yang kuat merepresentasi perubahan Mas Anies Baswedan dan konsisten. Menurut Amin ya, Partainya Oke. juga konsisten. walaupun Kan- semuanya ada unsur perubahan ternyata di Betul, dalamnya. betul. Nah, tadi saya agak khawatir. Ah. Yang Prabowo lungsurnya ke sini, yang Pak Jokowi ketika teman-teman belah sana terus, akhirnya pindah ke sana. Jangan-jangan maju putaran 2 kita sama yang pojok kanan. Masih kok? Ya, tadi saya setuju dengan Pak Mardhani bahwa pemilihan sosok itu menjadi urutan pertama di Indonesia ini. Nah, jadi sosok yang kita bicara soal approval rating Pak Jokowi, keberhasilan Pak Jokowi, yang paling pantas dan paling sesuai untuk meneruskan apa yang telah baik dilaksanakan oleh Pak Jokowi dan bisa melakukan percepatan tentunya Pak Ganjar, ya kan? Satu Tapi ideologi, in fact, satu menurut partai, survei kan ya tidak seperti itu. Nah, ini yang ya kita akan mencoba mengingatkan lagi pada masyarakat bahwa yang dipilih di pemilu 2024 ini adalah bukan Pak Jokowi loh. Oke. Pak Jokowi is Baik. not in the ticket. Oke. Jadi antara Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nah, Anies, oke Mas Viva, sebelum ke Mas Bawono nanti terakhir, Mas Viva yakin bisa mempertahankan posisi yang menurut indikator ini bisa melaju ke putaran kedua? Bukan hanya mempertahankan, tapi juga dapat meningkatkan elektabilitas. Ada ancaman di Masih sebelah Anda ada tadi. waktu untuk meningkatkan elektabilitas. Oke. Ancaman seluruhnya pasti ada, Betul. Ya, tapi bisa kita antisipasi Oke. dengan baik dan benar, dan kita akan berupaya untuk merencanakan strategis Amin. untuk peningkatan elektabilitas. Kobul. Saya menghindari apa? Saya mau ke Mas Bawono, tapi kalau kita pecah sedikit ada beberapa suara seperti undecided voter, swing voter. Ini nantinya narasi apa yang bisa mengeruk suara itu? Ya, memang pertama paket Prabowo Gibran ini paket yang merugikan secara elektoral bagi Pak Ganjar, tapi menguntungkan secara elektoral bagi Amin. Mas Amin ya. Amin. Ya. Artinya karena faktor tadi lungsuran bahasanya Mas Fadil ya. Ya. Dan kalau kita bicara narasi, memang narasi perubahan itu sudah lekat dengan Anies. Jadi ketika misalnya kubu Pak Ganjar dengan Mau pakai Mahfud dikit MD gitu lah. pakai narasi tersebut akan dilematis juga. Di satu sisi akan berpotensi semakin membuat pemilih Pak Jokowi lari kepada Pak Prabowo, tapi di sisi lain juga tidak menjamin pemilihnya Pak Prabowo yang di 2019 akan lari mendukung Ganjar gitu, tapi lebih secara nasional lebih mungkin kepada Anies. Mas Anies gitu. Ya. Oke. Nah ini memang terutama bagi koalisi Indonesia Maju, tim Pak Prabowo Gibran ini PR-nya adalah menghitung secara cermat betul ya. Artinya berapa suara yang kalah. masuk, Ya. berapa suara yang keluar gitu ya. Yang Lebih- keluar lebih- ini kan lebih tentu dari banyak yang masuk, pemilih-pemilih lebih banyak lama. yang masuk. Nah, berapa banyak yang masuk? Oke. Yang masuk ini kan tentu yang diincar adalah basis-basis Oke. Pak Jokowi dulu, Jawa Baik. Timur, Jawa Tengah, dan itu basis yang tidak Baik. mudah. Kalau untuk Gitu. Ganjar sendiri? Nah, Basis tadi secara tradisional dimiliki oleh PDI Perjuangan. Ya. Gitu. secara tradisional, tapi mungkinkah seorang Ganjar Mahfud MD bisa mengembalikan keyakinan publik tersebut bahwa
keberlanjutan itu adanya tuh di PDI Perjuangan, adanya itu di Ganjar Pranowo seperti itu. Ya itu pekerjaan rumah selama 75 hari ke depan ya, selama masa kampanye, 70 hari ke depan. Dan itu bukan hal yang mudah, karena kalau kita lihat sekarang, elektabilitas Pak Ganjar itu kan bisa dibilang sudah mirip dengan elektabilitas PDI Perjuangan. Itu di sekitaran 20%-an gitu ya. 24% dan PDI kan sekarang ke elektabilitasnya Maksud itu Anda ini 20%. modal partai aja dong Nah, berarti. artinya memang sekarang suka tidak suka, kalau kita lihat komposisi dari pemilih Pak Ganjar ini adalah pemilih-pemilih PDIP gitu ya. Nah, pemilih Pak Jokowi itu sudah lari perlahan-lahan dan semakin kencang itu lari ke Pak Prabowo. Nah, bagaimana kemudian menarik kembali pemilih Pak Jokowi tersebut gitu ya. Karena jangan lupa suara Pak Jokowi di 2019 itu kan jauh lebih besar dari suara PDI Perjuangan. Artinya ada pemilih Pak Jokowi di luar pemilih PDI Perjuangan yang lintas partai dan mungkin tidak berpartai. Bapak-bapak selamat bekerja keras Bapak-bapak kalau gitu. Masih ada 70 hari ke depan. Amin, amin. Terima kasih Mas Ito. Kabul. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Mas Bowono, terima kasih ya. Thank you. Oke, kita akan hadirkan informasi seputar perkembangan terkini invasi militer Israel di Gaza Palestina. Tetaplah bersama kami.